welcome to my channel. Kembali bersama saya Gogo Danang Samudra. Dia channel setiap saat. Gimana lagi kamera dulu? Quality back. So, saya akan menghadirkan video-video buat Anda sekalian. Jangan lupa check this out. Ciao. Oke guys, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini gue akan bercerita beberapa cerita gue, cerita seram gue yang tentunya akan membuat kamu merinding. Nah, ini pengalaman gue waktu gue ngevlog ya. Jadi gue pernah ngevlog 3 tempat, gagal total di tempat itu, dan gue nggak berhasil mendapatkan gambar apa-apa, suara juga hilang, nggak tahu kenapa. Dan ini pengalaman gue di beberapa tempat yang akan gue sajikan buat kalian sekarang. Tapi sebelumnya sebelum saya mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga jangan lupa untuk tekan tanda lonceng di samping subscribe saya ya, itu namanya tanda notifikasi, supaya Anda mendapatkan
video-video terbaru dari saya. Oke guys, langsung aja ke video pertama gue. Pengalaman scary gue saat ngevlog. So, check it out. Oke, pengalaman pertama gue yang pertama adalah saat gue ada di SPN Mojokerto. Itu di depannya itu kan ada asrama nggak kepake. Jadi asrama itu tempat dimana asrama itu udah ditinggalkan cukup lama banget dan nggak ada yang nempatin. Dan gue berusaha untuk vlog di situ untuk mendapatkan apa yang mau gitu, karena gue udah keliling-keliling cari-cari tempat untuk gue telusurin, gue explore. Namun di situ gue dapat kejadian aneh pada saat malam hari. Memang kalau gue nge-explore selalu malam hari, nggak pernah gue pagi hari. Jadi malam hari gue nge-explore. Nah di situ pertama kalinya gue nge-explore tempat asrama yang paling angker banget. Dan gue juga ngelihat ada sumur tua di asrama itu. Sumur tua itu gue nggak tahu udah ada sejak kapan, tapi nggak tahu kenapa gue ngerekam sekitar udah banyak banget dan udah lama banget gue rekam. Dan gue nemuin penampakan juga sosok makhluk seperti Banaspati. Jadi sosoknya seperti api melayang. Gue ngeliat seperti api melayang dan itu sempat dilihat sama asisten gue, direkam. Tapi pada saat gue rekam semuanya, pada saat gue ngomong, rekaman gue hilang semua. Dan gak tahu kenapa suara gue hilang pada saat itu. Rekaman masih ada tapi suara gue yang hilang tiba-tiba. Gak kerekam sama sekali, padahal gue gak pakai apa-apa. Gue pakai kamera HP gue dan gue udah ganti HP ini udah beberapa kali untuk explore tempat-tempat angker di seluruh Jawa Timur. Gue udah explore dan itu pengalaman gue. Dan akhirnya gue datang dua kali gue datang ke tempat itu. Gue cek kamera gue baik-baik aja, nggak pernah ada namanya gangguan kayak gini. Sampai pada saat akhirnya bisa gue rekam sama asisten gue situ. Gue udah ngomong banyak nih, gue udah jelasin semuanya tentang situ, semuanya udah gue jelasin. Dan tahu kenapa gue diganggu sama harus Banaspati. Kamera gue yang tadinya baik-baik aja, nggak tahu kenapa suaranya itu nggak ada, tapi gue menangkap satu suara, dimana suara itu aja yang muncul. Jadi kayak suara sesuatu yang kebakar. Jadi sesuatu yang kebakar itu di tempat perumahan itu kebakar tiba-tiba di tempat itu. Dan padahal gue tuh ngomong, tapi suaranya kayak suara kebakar, suara orang bakar. Jadi suara gue hilang total di situ. So itu kejadian yang paling mengerikan buat gue. 2 kali gue datang ke situ tetap sama suaranya kayak gitu. Mungkin aja tuh tempat serem, nggak boleh direkam. Karena gue nggak merekam itu. So itu pengalaman serem gue saat gue nggak pernah tahu. Ini bikin gue shock. Gue kecewain banyak orang. Ya pada saat itu gue udah janji sama netizen, sama banyak orang di situ. Gue udah janji gue bakal merekam tempat itu sebaik mungkin. Gue akan dapetin itu video di situ, tapi hasilnya enggak. Jadi itu pengalaman gue di video gue yang edisi asrama terbengkalai. Itu gue gagal total di situ. Di situ gue sedang asik rekam pemandangan gunung, juga pemakaman tua yang menurut gue unik. Gak tahu kenapa pecah di situ HP gue. Gue sadar saat itu gue salah banget, gue menyalahgunakan apa yang ada di situ. Gue salah banget, salah besar banget. Ternyata gue nggak sadarin kalau tempat itu memang tempat keramat. Gue lupa untuk menghormati tempat itu. Tapi ya itulah pengalaman gue di gunung pada saat itu. Gue sama teman-teman gue
rekam di sebuah gunung di Patilasan, dan jadi this dangerous. HP gue, kamera gue rusak total. Begitulah pengalaman gue. Ya, semoga apa yang gue alamin ini jangan dialami sama orang lain di gunung ya. Jadi kalau lo punya HP, punya apa, kalau mau ngerekam sesuatu, lo mau buat video, jangan ke tempat yang keramat. Itu kalau mau ngerekam ya di luarnya aja, jangan di dalamnya. Takutnya ya begini, terjadi salah satu kejadian aneh, fenomena aneh yang di luar kita nggak pernah tahu. Oke guys, terus yang kedua, ini pengalaman gue di sebuah warung kopi pesugihan. Jadi kenapa gue sebut warung kopi pesugihan? Dan itu ada di daerah Mojokerto Kota, di jalan yang gue inget nih, jalan Keranggan itu ada namanya The Coffee atau apa itu. Itu warung kopinya sepi banget, gak ada orang kalau pada saat malam hari. Cuma kalau sore hari itu warung kayak semut, rame banget. Itu yang minum sampai gak karu-karuan. Walaupun gak malam minggu tapi banyak banget yang datang. Gue gak tahu kenapa. Saat gue datengin tuh malam-malam, saat gue pesen kopi, ya kopinya kayak kopi biasanya gue pesen saat ini. Dan nggak tahu kenapa karena saat itu emang gue ngevlog tentang Hororpedia, ngasih pengalaman, kasih tutorial tentang cara mengobati santet pada saat itu. Tutorial gue 2 kali akhirnya pindah ke tempat kopi lain itu, dikarenakan nggak tahu kenapa saat gue ngerekam, gue di belakang gue tiba-tiba ada sosok penampakan perempuan, rambutnya panjang banget, dan dia itu kayak ngeliatin kopi orang. Nah ini dia, itu yang bikin gue merinding. Dan satu hal lagi, di situ baterai gue tiba-tiba lowbat. Padahal di warung gue itu kerja, itu HP gue cas nonstop, nggak berhenti. Gue cas itu 100% guys. Jadi gue cas 100% di situ. Nggak tahu kenapa HP gue tiba-tiba lowbat. Padahal HP gue masih penuh. Itu gue cas di situ, HP gue malah nggak masuk, malah 0%, nggak bisa masuknya cuma 1%. Gue buat ngerekam lagi gitu lagi, gue buat ngerekam lagi gitu lagi. Terakhir nih pas gue tungguin itu baterai, akhirnya gue tungguin tuh baterai sampai kurang lebih 25%. Tiba-tiba gue rekam lagi, gue ngomong lagi, gue terangin lagi masalah itu. Nggak tahu kenapa gue takut sendiri, gagal di situ. Tiba-tiba suara gue nggak muncul, tapi suara kayak suara laki-laki itu bilang kayak begini, jangan direkam, begitu. Jadi suaranya tuh kayak orang yang sesak napas ya. Jangan direkam gitu. Tiba-tiba muncul kayak begitu suara. Nggak tahu kenapa. Gue takut sendiri, dan gue akhirnya memutuskan untuk menyudahi yang namanya vlog gue. Karena pada saat itu gue nggak denger apa-apa. Tapi pas gue putar kembali, ternyata itu memang serem banget tempatnya. Gue tanya sama yang punya nggak tahu. Gue tanya sama bukan yang punya, yang jaga di situ. Dan yang jaga keder nggak tahu. Dan gue pulang aja gitu. Tapi gue masih lihat penampakan itu jelas banget pada saat gue pulang. Sosok perempuan rambutnya panjang segini. Dan itu warung kopi di daerah Mojokerto Kota di Jalan Keranggan. Namanya The Coffee atau apa itu, gue nggak tahu. Dan itu serem banget. Itu adalah pengalaman gue ngevlog di warung kopi angker, warung kopi pesugihan. Dan di situ memang warung kopinya pakai pesugihan. Kopinya aja nggak gue minum pada saat itu, karena gue mencium bau aroma tanah kuburan. Itu sangat menyeramkan sekali guys.
Mungkin untuk Anda, kalau Anda ingin mencari makanan atau minuman, mohon dicek dulu karena gue takutnya gue untuk kalian. Semoga ya vlog-vlog gue gak terjadi lagi yang kedua kalinya. So kita lanjut ke yang ketiga. Oke guys, langsung aja yang ketiga. Gue mau kasih tahu buat kalian, kalau kalian di tempat yang keramat, mohon dihormati. Jangan suka ngerekam-rekam yang enggak. Karena ini pengalaman gue. Kenapa? Gue ngerekam di sebuah tempat gunung yang tinggi di daerah Pacet. Itu tempatnya di pemakaman tua, pemakaman yang emang gak banyak orang tahu, tapi itu sebuah patilasan di atas gunung namanya gue nggak tahu gunungnya apa, gue lupa. Tapi tempatnya patilasannya gue ngerti, yaitu Sunan Pangkat. Saat itu gue ngerekam di tempat itu, di makam itu baik-baik aja. Sampai pada saat akhirnya gue menyelusuri ke dalam hutannya, itu masih ada patilasan di jauh banget. Itu gue ngerekam banyak banget di satu tempat ke tempat lain, sampai gue balik ke tempat semula. Nggak tahu kenapa HP gue tiba-tiba berasap dan pecah di situ, dan HP gue nggak bisa dipakai. Akhirnya kamera gue juga rusak, dan gue servis juga orangnya udah nggak bisa dari HP gue pasrah di situ. Akhirnya gue buang, gue beli HP yang baru saat itu. Itu pengalaman gue di gunung pada saat itu. HP gue pecah gitu, nggak tahu kenapa. Padahal di situ gue sedang asik rekam pemandangan gunung, juga pemakaman tua yang menurut gue unik. Nggak tahu kenapa pecah di situ HP gue. Gue sadar saat itu gue salah banget, gue menyalahgunakan apa yang ada di situ. Gue salah banget, salah besar banget. Ternyata gue nggak sadarin kalau tempat itu memang tempat keramat. Gue lupa untuk menghormati tempat itu. Tapi ya itulah pengalaman gue di gunung pada saat itu. Gue sama teman-teman gue rekam di sebuah gunung di patilasan, dan jadi this dangerous. HP gue, kamera gue rusak total. Itulah pengalaman gue. Ya semoga apa yang gue alamin ini jangan dialami sama orang lain di gunung ya. Jadi kalau lo punya HP, punya apa, kalau mau ngerekam sesuatu, lo mau buat video, jangan ke tempat yang keramat. Itu kalau mau ngerekam ya di luarnya aja, jangan di dalamnya. Takutnya ya begini, terjadi salah satu kejadian aneh, fenomena aneh yang di luar nalar kita nggak pernah tahu. So guys, ini yang keempat, terakhir ya, itu di pabrik tua, tempat gue merekam sesuatu. Di tempat itu gue nge-explore di situ pabrik tua, dan pabrik itu udah nggak dipakai lagi. Gue nge-explore tempat itu, gue explore kemana-mana. Gue udah dapetin videonya juga. Setelah gue nge-explore semuanya, udah gue selesai, gue closing. Pas gue closing, udah selesai videonya, udah selesai, udah dibungkus, udah selesai, udah semuanya, udah mau gue edit. Itu video, itu HP gue tiba-tiba hilang. Gue cariin kemana-mana nggak ada itu. Jadi itu pabrik serem banget, dihuni sama itu pabrik udah dihuni sama genderuwo banyak banget, dan itu sarang genderuwo buat gue. Dan itu serem parah. Itu fenomena kayak gue kehilangan HP gue bingung. Jadi pada saat pertama kali itu gue udah izin, cuma pada saat itu nggak tahu kenapa gue tertantang banget di tempat itu untuk datang ke tempat itu. Gue rekam. Dia dapat pengalaman buruk di situ, dan akhirnya wow, gagal total di situ. Dan gue nggak tahu kenapa ini pengalaman gue di sebuah pabrik tua
yang akhirnya berujung pada sesuatu yang membuat gue ketakutan di situ. Dan akhirnya setelah HP gue ketemu di situ, ternyata HP gue ketemu di sebuah laci. Nggak tahu, padahal gue nggak simpan HP gue di laci pabrik itu, tapi tiba-tiba ada di pabrik itu di bawah laci. Nah, akhirnya gue lihat rekaman gue, siapa yang bawa HP gue. Ternyata teman-teman gue juga nggak ada yang ngaku, tim gue juga nggak ada yang ngaku, dan mereka bilang nggak tahu. Tapi setelah itu mereka sadar itu rekaman gue hilang semua, nggak tahu siapa yang hapus. Gue cuma dapat HP gue kayak dibawa gitu. Setelah itu nggak tahu kenapa HP gue kayak jalan sendiri di bawah. Dan itulah pengalaman mistik gue di pabrik tua. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih udah subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saksikan video saya selanjutnya juga di channel saya. Ini akan membuat Anda merinding setiap saat, tentunya akan membuat Anda semakin cekam. Oke guys, untuk kalian yang belum subscribe, gue ingetin lagi untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari gue, karena gue akan membagikan video-video yang gak akan kalian buka di sini. Jadi video gue tentang hororpedia, cerita horor gue, dan juga tentang penelusuran gue di tempat-tempat angker yang akan menemani malam-malam kalian yang semakin seram. Jadi setiap Kamis dan juga Minggu gue akan hadir buat kalian, dan gue upload buat kalian semuanya. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih juga udah banyak subscribe. Ya, semoga aja saya bisa ke Jakarta, soalnya udah ada yang undang saya ke Jakarta, tapi saya belum sempat. Duitnya dari YouTube belum cair, nanti bentar lagi duitnya dari YouTube cair, gue ambil, gue ke Jakarta dah. Gue ke Jakarta, gue mau ngerekam sana, gue mau nge-explore tempat-tempat di Jakarta ya, karena di Jawa Timur udah. Gue akan keliling-keliling di seluruh kota untuk cari tempat-tempat serem tentunya buat mas kalian. So, terima kasih untuk malam-malam kalian sudah menemani saya di malam hari ini. Saya Kuku Danang Samudra mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Inflammatory Reborn. So, wujud lagi. Ciao.